sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Pak Saiful mengatakan bahwa Pak Saiful akan melakukan coaching dengan teman sejawat atau Budi Hafal. Iya. Dan pada kesempatan kali ini saya diminta sebagai pengamat begitu ya Pak? Benar ya Bu. Biar nanti saya itu bisa mengetahui kekurangan saya dalam melaksanakan coaching dengan teman saya tersebut, dan saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Oke Pak Saiful, jadi supaya nanti kerja kita itu maksimal, nanti kita menggunakan rubrik penilaian Pak Saiful nggih. Oke, siap Pak. Jadi gini Pak Saiful, nanti di rubrik penilaian itu ada 4 kriteria penilaian. Iya. Yang pertama itu kurang, Iya. kemudian yang kedua cukup, kemudian yang ketiga itu baik, dan yang keempat sangat baik. Oke, siap Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama Pak, itu kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak. Baik Pak Saiful, dari ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang akan Bapak kembangkan? Yang akan lebih saya tekankan Pak ini yaitu mendengarkan secara aktif ya. Biar nanti saya juga bisa mengetahui apa yang dibicarakan coach saya gitu. Jadi Pak Saiful tadi mengatakan bahwa kompetensi yang secara spesifik akan Bapak kembangkan sebagai coach adalah mendengarkan secara aktif. Sekarang coba Pak Saiful jelaskan ke saya, kira-kira indikator apa saja yang akan Bapak kembangkan dalam kompetensi mendengarkan secara aktif. Jadi begini Pak, untuk indikator dari mendengarkan secara aktif itu adalah yang pertama itu mendengarkan apa yang dibicarakan coach itu dengan baik. Yang kedua itu tidak memotong pembicaraan, dan berikutnya itu saya itu harus mencatat kata kunci dari apa yang dibicarakan coach tadi. Selanjutnya yaitu saya itu memberikan refleksi yang positif. Berikutnya juga saya harus menghargai ya keterbukaan dari coach. Dan yang terakhir yaitu saya harus bersikap empati. Baik Pak Saiful, tadi indikator yang Pak Saiful sampaikan sudah saya catat semuanya. Nah sekarang untuk mengetahui bagaimana Pak Saiful mencapai kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi itu tercapai sesuai dengan harapan Bapak. Nah, kira-kira kapan coaching itu akan Bapak laksanakan? Ya, setelah ini nanti sebenarnya saya itu sudah mengadakan janji dengan rekan guru saya, yang mana nanti rekan guru saya akan menjadi coach saya. Nah, ketika kami mengadakan percakapan tersebut, mohon Pak Melki untuk memberikan tanggapan nanti setelah saya melaksanakan uji tersebut. Gitu ya Pak Yadi ya. Iya Pak Saiful. Jadi Pak Saiful ya, nanti setelah saya mengamati, saya akan menyampaikan tanggapan saya terhadap yang saya amati dari coach tadi, ketercapaian atau pengembangan yang Bapak akan capai sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Nah, itu Pak Saiful ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk.
Oh ya Bu Ana. Pak Kayadi, ini Bu Ana sudah datang. Ya, silakan Bu Ana ya. Terima kasih. Nah, Bu Ana sudah datang Pak Kayadi. Ya, ini saya nanti baik. mau berbincang-bincang sebentar sama Bu Ana. Gitu. Silakan Pak. Bu Ana, kita kemarin kan memang mengadakan janji ya untuk ini. Sebenarnya apa sih yang ingin dibicarakan Bu Ana dengan saya? Jadi begini Pak, salah satu murid saya yang di kelas itu tidak bisa fokus ketika saya minta untuk mengerjakan tugas. Jadi kalau waktunya pembelajaran itu dia mengikuti, tapi ketika mengerjakan tugas saja itu tidak bisa fokus. Selalu saja ada yang ini ada yang mengganggu dia sehingga dia tidak bisa fokus. Dan yang lainnya, siswa yang lain itu ikut tidak fokus karena anak satu ini tadi. Oh, jadi begini, Bu Ana itu mempunyai murid yang ketika diberikan tugas itu tidak bisa fokus. Iya. Nah, dan cenderung untuk mengganggu temannya, kan Iya, begitu? iya, betul. Oh iya. Baiklah Bu Ana, jadi kita nanti akan berbincang-bincang terkait dengan permasalahan Bu Ana ya. Nah, setelah nanti kita berbincang-bincang, kira-kira apa ya yang ingin dicapai Bu Ana nanti? Jadi di akhir perbincangan kita nanti saya ingin mendapatkan solusi untuk murid saya tersebut sehingga dia nanti bisa fokus dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Gini Bu Ana, tolong diceritakan dulu sebenarnya apa sih yang terjadi atau yang terkait dengan murid Bu Ana tadi. Jadi begini Pak, murid saya itu ketika pembelajaran dia itu aktif, dia itu juga mengikuti pembelajaran semangat. Namun ketika saya berikan tugas, setelah pembelajaran kan biasanya saya beri tugas gitu Pak. Dia itu sebenarnya bisa untuk mengerjakan, jadi bisa, cuma tidak fokus. Jadi di tengah-tengah mengerjakan tadi, dia itu jadi temannya gitu Pak. Jahil ya Bu? Iya, jadi dia itu dari temannya dia itu cerita tentang tadi kemarin itu dapat apa, melakukan apa, terus kadang-kadang itu tanya sama temannya, saya nanti mau gini, kamu ikutan. Jadi dia itu sebenarnya bisa mengerjakan ketika saya tanya suruh mengerjakan itu bisa, cuman nggak bisa fokus. Jadi muridnya Bu Ana ini sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran anak ini aktif dan memang benar-benar bisa, tetapi ketika dikasih tugas dia itu cenderung tidak fokus dan cenderung juga untuk mengganggu temannya begitu ya. Nah, jadi di situ ya permasalahannya ya Bu Ana. Nah, lalu kalau melihat kejadian seperti ini, apa sih yang akan Bu Ana lakukan? Sepertinya yang akan saya lakukan adalah saya mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran. Jadi Bu Ana ini nanti akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini pada pembelajaran. Oke. 3. Jadi Bu Ana ini ingin mengintegrasikan pembelajaran emosional, sosial emosional tersebut dalam pembelajaran. Menurut Bu Ana nih, kompetensi sosial emosional apa yang ingin Bu Ana integrasikan dalam pembelajaran tersebut? Menurut saya, sepertinya saya akan mengintegrasikan kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Oh, jadi Bu Ana ini akan mengintegrasikan kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya. Jadi menurut Bu Ana, kira-kira cara apa yang Bu Ana gunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Sepertinya untuk mengintegrasikan kesadaran diri, saya akan membuat ini Kak, roda emosi. Jadi ketika masuk kelas, anak-anak saya minta untuk mengisi roda emosi sesuai
yang dia rasakan hari itu. Nah, itu kan untuk apa, roda emosi itu untuk apa namanya, kesadaran diri. Nah, kalau yang untuk manajemen diri bagaimana, Bu? Sepertinya itu saya akan menggunakan teknik stop dalam belajar. Jadi setelah saya mengetahui emosi anak-anak itu, saya akan mengajak anak-anak untuk sepenuhnya hadir. Nah, dengan melakukan teknik stop tersebut. Setelah melakukan teknik stop tersebut, anak-anak saya ajak untuk ini menceritakan perasaannya hari itu dan juga pengalamannya yang dia alami kemarin, sehingga anak tersebut bisa fokus agar tidak mengganggu temannya ketika diberi tugas terbuka. Karena apa? Dia sudah bercerita di awal, sehingga nanti saya ceritakan apa yang saya rasakan. Jadi anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita lagi. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu Ana. Jadi untuk manajemen diri ini nanti Bu Ana akan menggunakan teknik stop ya, biar nanti anak-anak itu bisa mengelola emosinya dan nanti benar-benar siap dalam menerima pelajaran gitu ya Bu Ana ya. Dan ketika mengerjakan tugas juga mereka juga bisa lebih nyaman kan gitu Bu Ana. Karena emosinya anak tersebut bisa sudah terpenuhi kan gitu. Begini Bu Ana, apakah ada cara yang lain untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya akan menciptakan iklim positif dan juga budaya sekolah. Bagus sekali tuh Bu Ana. Nah, cuman begini ya, bagaimana caranya untuk penerapannya? Jadi saya sepertinya akan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada. Jadi di kelas saya itu sudah ada keyakinan kelas, namun belum berjalan optimal. Jadi saya akan revisi dan memasukkan nilai yang bisa membuat anak tersebut tidak bicara saat mengerjakan tugas. Nah, setelah itu saya mungkin ini akan melakukan segitiga restitusi, gitu Pak. Jadi langkah yang pertama, Bu Ana ini akan merevisi keyakinan kelasnya, itu, dan yang kedua nanti Bu Ana juga akan mengadakan segitiga restitusi ya, pada anak tersebut, gitu ya. Jadi kalau boleh saya merangkum, jadi Bu Ana mengatakan bahwasannya Bu Ana ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran pada kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri, gitu ya Bu Ana ya. Kemudian yang kedua, yakni menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, yakni merevisi keyakinan kelas dan restitusi. Betul Pak. Iya. Oke. Nah, dari beberapa rencana tersebut, kira-kira yang mana yang ingin segera Bu Ana terapkan? Sepertinya yang bisa segera saya terapkan ini adalah membuat roda emosi dan melakukan teknik stop. Jadi nanti saya akan membuat roda emosi terlebih dahulu, mungkin saya jalankan, anak-anak saya ajak untuk melakukan teknik stop. Oke, gitu ya Bu Ana ya. Lah, terus kira-kira nih ya, siapa yang bisa membantu Bu Ana untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Dalam pembuatan roda emosi ini, saya akan meminta bantuan anak-anak Pak. Jadi karena anak saya itu sudah kelas 6, jadi sudah besar, bisa untuk diajak bekerja sama begitu. Jadi yang akan membantu adalah anak-anak seluruh anak kelas. Oke, jadi Bu Ana nanti akan dibantu oleh murid-muridnya sendiri ya, khususnya kelas 6 untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya. Baik Bu Ana. Jadi Bu Ana sampai pada titik ini apa nih yang sudah Bu Ana dapatkan? Jadi nanti untuk mengatasi masalah anak yang kurang fokus dalam mengerjakan tugas ini, saya akan membuat roda emosi dan juga akan mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop. Dan nanti yang bisa membantu saya adalah anak-anak di kelas. Oke, baiklah Bu Ana. Nah, kalau begitu kira-kira kapan nih Bu Ana akan melaksanakan kegiatan tersebut? Jadi kegiatan tersebut sudah bisa saya laksanakan besok Pak. Jadi besok saya akan
mengajak anak-anak untuk membuat roda emosi tersebut, dan setelah jadi nanti saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan learning stop. Oke, sepertinya Bu Ana ini sudah mendapatkan titik temu ya, gitu ya Bu Ana ya. Jadi kita akan bertemu lagi untuk berbincang setelah Bu Ana membuat roda emosi tersebut dan setelah melaksanakan teknik stop ya. Pak, terima kasih Pak G sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, sama-sama Bu Ana. Santai saja ya. Semoga bermanfaat. Enggak Pak. Enggak Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, jadi bagaimana hasil percakapan coaching yang telah Bapak lakukan? Alhamdulillah Pak Kayadi, tadi ketika saya melaksanakan coaching berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak Saiful kalau begitu ya. Kalau begitu nanti saja Pak Saiful ya, kita nanti membahas hasil catatan-catatan yang sudah saya catat atas pengamatan yang saya lakukan dari coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Baik Pak Kayadi. Nah Pak Saiful, sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Pak Saiful, bagaimana yang Bapak lakukan tadi dalam proses coaching untuk mencapai secara spesifik kompetensi yang akan Bapak harapkan atau Bapak kembangkan dari indikator-indikator yang telah Bapak sebutkan tadi. Ya, jadi begini Pak Kayadi ya, untuk mencapai dari kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, ada banyak hal yang perlu saya siapkan. Ya, diantaranya yaitu saya harus berusaha selalu fokus dengan kunci saya. Saya juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami apa yang disampaikan oleh kunci saya, sehingga saya juga ketika memberikan beberapa pertanyaan juga untuk memastikan apa yang ada pada dirinya itu diterima dengan baik. Selain itu Pak Kayadi, saya juga harus benar-benar memberikan support juga kepada kunci saya. Baik Pak Saiful, tadi Bapak sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana Pak Saiful untuk mencapai kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil catatan-catatan saya terkait pengamatan saya pada proses coaching Bapak tadi. Nah, dari catatan tersebut ada 3 catatan poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh, indikatornya telah tercapai dengan baik sehingga mendapat kriteria baik. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu kompetensi mendengarkan aktif, indikatornya telah tercapai dengan baik sehingga mendapat kriteria baik juga. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, indikator-indikatornya juga telah tercapai dengan mendapat kriteria baik juga. Begitu Pak Saiful hasil catatan saya. Terima kasih Pak Kayadi telah menyampaikan hasil dari percakapan saya dengan kunci saya, ya terutama dengan mencatat tadi hasil dari kompetensi yang saya kembangkan selama saya berbicara dengan kunci saya. Iya, Terima kasih Pak Kayadi ya. sama-sama Pak Saiful. Karena hasilnya tadi sudah bagus. Nah, sekarang kira-kira apakah ada kompetensi lain lagi yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching tersebut? Ada Pak Kayadi. Saya rasa kompetensi ini
akan saya kembangkan, yaitu kompetensi kehadiran secara penuh. Ya nanti ketika saya melakukan coaching dengan coach saya, itu saya lebih yakin lagi, lebih mantap lagi untuk memberikan coaching pada coach saya. Baik Pak Saiful, Ya. kalau begitu coba Pak Saiful ceritakan bagaimana caranya Pak Saiful untuk mengembangkan kompetensi yang telah Bapak sebutkan tadi. Begini Pak, saya akan berusaha selalu untuk merefleksi diri. Kemudian saya juga akan berlatih untuk melakukan coaching, baik itu nanti saya lakukan ini memang tujuannya khusus untuk berlatih, atau nantinya itu kalau memang ada teman saya yang minta di coaching ya akan saya coaching. Kemudian saya juga harus mencari referensi-referensi yang terkait dengan coaching dan juga terkait dengan public speaking Pak Kayadi. Wah, bagus sekali itu Pak Saiful. Saya sangat sependapat dengan jawaban Bapak tadi. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dan rencana yang akan Bapak lakukan bisa berjalan dengan lancar, dan kompetensi yang akan Bapak kembangkan hasilnya sesuai dengan apa yang Bapak lakukan. Iya, Begitu ya Pak Saiful ya. benar, Pak Kayadi. Kalau begitu Bapak, kapan kira-kira rencana tersebut akan Bapak lakukan? Kalau untuk refleksi diri Pak Kayadi ya, itu bisa saya laksanakan sewaktu-waktu. Dan kalau untuk mencari referensi-referensi yang terkait dengan coaching dan public speaking, itu juga secepatnya harus saya lakukan. Tetapi kalau untuk berlatih, kompetensi saya untuk langsung sama coach itu ya saya harus menunggu rekan guru saya yang mau di coaching sama saya, atau saya juga nanti bisa meminta teman saya untuk kita berlatih coaching ya gitu. Nah, itu kita. Baik Pak Saiful. Terus kemudian untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, bagaimana? Begini Pak Kayadi, nanti kalau saya sudah mendapatkan beberapa referensi dan juga saya sudah melaksanakan coaching dengan rekan kerja saya akan menghubungi Pak Kayadi untuk berbincang-bincang santai, membahas tentang perbaikan-perbaikan apa yang sudah saya capai begitu Pak Kayadi. Ya. Baik Pak Saiful. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang disempatkan oleh Pak Kayadi dalam membantu saya mengamati ketika saya mengcoaching rekan guru saya Pak Kayadi ya. Gitu Pak Kayadi. Tapi sebelumnya Pak Kayadi, mari diminum dulu Pak Kayadi ya. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak ya, sama-sama Pak Saiful ya. Ya mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya.